Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang meragukan, bahkan tidak percaya bagaimana Allah bisa menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Lalu, buat apa Allah harus bersusah-susah dengan cara seperti itu? Selain itu, banyak orang skeptis atau sangat tidak percaya. Kenapa manusia Yesus juga disebut Tuhan? Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal, tak mau mengenal Yesus, bahkan lalu membencinya, mengkafirkan Yesus, menghina, dan kemudian berupaya keras membunuhnya melalui penyaliban. Maka orang yang tak kenal misi Yesus pasti tak percaya padanya. Itulah fakta yang terjadi awal memasuki abad Masehi. Yesus Kristus disalib dan mati, tetapi kemudian Dia bangkit dari kematian. Ini adalah bukti kuasa ketuhanan Yesus serta kuasa Allah yang menyertainya. Namun, tetap banyak orang tidak yakin hingga kini. Kenapa Allah perlu menjadi manusia Yesus Kristus? Yesus yang adalah Sang Firman Allah, atau sering pula disebut Kalimatuhu, disebut dalam Quran surah 4 An-Nisa ayat 171. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya. Begitu pula dalam hadis Haji Anas Ibnu Malik halaman 72 dikatakan, Isa itu sesungguhnya ruh Allah dan firman Allah. Dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam ayat ini jelas bahwa satu, Yesus Kristus adalah Kalimatuhu, firman, sabda Allah. Yang kedua, firman itu adalah Allah sendiri, karena firman dan Allah menjadi satu. Kalau Allah diam saja, berarti nggak ada firman yang dikatakan. Yang ketiga, firman itu telah menjadi manusia Yesus dan diam di antara manusia di bumi serupa dengan manusia. Yesus penuh kasih karunia Tuhan dan menyuarakan kebenaran Allah. Dalam penjelasan mengenai Kalimatuhu ditulis begini, maksudnya membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kalimat kun, jadilah, tanpa Bapa, yaitu Nabi Isa AS. Al-Quran dan terjemahannya halaman 494, penerbit CV Diponegoro Bandung, tahun 2004.
Jelas, tentang Yesus diciptakan Allah dan lahir lewat gadis Maria. Oleh karena itu, juga disebut anak Allah. Bukan dalam arti biologis, tapi arti rohani. Sama seperti seorang guru menyebut murid-muridnya dengan kata anakku, sebagai tanda kedekatan, keakraban, relasi tiap hari guru dan murid. Yesus dicipta dengan roh yang ditiupkan ke dalam kandungan Maria. Quran surah 19 Maryam ayat 17 menulis, "Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna." Ya, Yesus menjadi manusia sempurna karena datang dari Allah oleh kuasa Allah. Karena itu tidak ada yang salah disebut anak Allah. Bahkan Allah sendiri mengatakan dari surga saat dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dalam Markus 1 ayat 11 dikatakan, "Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Begitu pula Allah menyatakan saat Yesus dan ketiga muridnya ada di atas gunung. Lukas 9 ayat 35 menulis, "Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Allah sendiri menyatakan Yesus adalah anaknya. Kita tidak perlu mendebat perkataan Allah, hanya percaya dengan apa yang dikatakan Allah. Itulah yang mendorong orang untuk bisa masuk ke dalam pemikiran dan rencana Allah mengenai Yesus. Sementara Roh Kudus Allah akan menolong melalui rasa percaya yang timbul itu. Sehingga dengan rasa percaya itu makin mengerti kenapa Allah mengutus Yesus yang adalah Sang Firman, Sang Sabda yang menjadi manusia demi penyelamatan manusia supaya beroleh hidup kekal setelah kematian jasmaninya. Allah hadir sebagai manusia dalam diri Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karunia yang besar melalui Yesus, Sang Anak itu adalah Yesus harus mati. Ya, Yesus harus mati sebagai cara menebus dosa-dosa manusia, sebagai cara pembersihan dosa-dosa manusia. Saudara-saudara yang terkasih, Allah dalam perintahnya kepada Musa telah membuat aturan bahwa untuk menghapus dosa harus ada korban hewan yang disembelih, dan darahnya itulah penanda penghapus dosa. Haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Imamat 4 ayat 3. Demikian juga dalam Imamat 6:25 katakan pula, "Inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus." Yesus menjadi manusia untuk mati menghapus dosa melalui penyaliban. Bukan lagi hewan, tetapi pribadi Yesus yang kudus. Itulah satu-satunya cara untuk menghapus dosa seperti disebut tadi. Itulah persembahan Maha Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus sadar akan tugas itu dari Allah, Sang Bapa. Karena itu ada 4 kali tertulis di kitab Matius
Yesus mengatakan kepada pengikut-pengikutnya bahwa dia harus mati, disalib, dan akan bangkit kembali sebagai tanda kemenangan dari kematian kekal pada setiap manusia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 16 ayat 21. Saudara-saudara yang terkasih, Allah hadir sebagai manusia. Yesus adalah untuk mati guna menebus dosa manusia, menghapus dosa manusia. Seperti dikatakan Allah kepada Musa, harus ada darah penghapus dosa. Dan itu diwujudkan Allah hanya bisa melalui darah anaknya, darah manusia yang suci, darah Yesus. Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, Yesus ibaratnya anak domba yang dikorbankan untuk penebusan dosa manusia. Bukan lagi dengan darah hewan, tetapi oleh Allah sendiri menjadi manusia dan mati. Allah mengorbankan Sang Putra untuk menghapus dosa manusia, dosa Anda dan saya. Puji nama Tuhan.